Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia, NIM 1825074, Prodi Manajemen semester 5A, mata kuliah Metodologi Penelitian. Bapak pengampu Pak Purwantoro, MSI. Di sini saya akan membaca rangkuman materi metodologi penelitian. Materi pertemuan yang ke-12 yaitu kajian teori dan pengembangan kerangka pemikiran. Teori generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai fenomena secara sistematis. Yang kedua, teori deduktif adalah memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang ketiga, teori induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Selanjutnya, teori yang fungsional, suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya, fungsi teori adalah menjalankan atau explanation, meramalkan, atau prediction dan pengendalian atau kontrol suatu gejala. Selanjutnya, kegunaan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas apa yang akan dipakai. Selanjutnya, teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif untuk membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan sarana dalam upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, kerangka berpikir, model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Selanjutnya, materi pertemuan yang ke-13 yaitu penyusutan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Selanjutnya, ciri instrumen yang baik. Yang pertama, valid atau sahih. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, sensitif. Yang keempat, objektif tinggi. Dan yang kelima, visibilitas baik. Selanjutnya, validitas. Validitas adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, macam-macam validitas. Yang pertama, validitas rupa atau face validity. Yang kedua, validitas isi atau content validity. Yang ketiga, validitas konstruk atau construct validity. Yang keempat, validitas kriteria atau empiris. Yang kelima, validitas eksternal, dan yang keenam, validitas prediktif. Selanjutnya, motivasi berprestasi.
Motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau daya dorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Selanjutnya, adapun contoh-contoh instrumen penelitian yaitu 1. Kuesioner atau angket. Pada umumnya, sebagai instrumen penelitian survei atau riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif, panduan kuantitatif. Yang kedua, panduan wawancara. Penelitian ini melibatkan wawancara sebagai teknik pengumpulan data umumnya membutuhkan panduan wawancara atau interview guide. Interview guide disusun sebelum peneliti turun lapangan dan bertemu langsung narasumber. Selanjutnya, buku catatan atau buku harian. Peneliti sebaiknya memiliki buku catatan penelitian atau buku harian untuk menuliskan apa yang menarik dan berhubungan dengan fokus penelitian. Proses penelitian berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Buku catatan berguna untuk mendokumentasikan momentum penting yang kita tidak tahu datangnya. Selanjutnya, alat rekam. Alat rekam bisa terdiri dari kamera, video, atau perekam suara. Sebagai instrumen penelitian, alat rekam mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti. Sebagai contoh, peneliti tentang perkembangan komunitas urban farming di Indonesia. Peneliti melakukan wawancara mendasar dengan para pegiat urban atau urban farming dan menemukan bahwa mereka ikut dalam komunitas tersebut. Selanjutnya, materi pertemuan yang ke-14, validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat atau instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, sementara itu, Aswar mengartikan validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Selanjutnya, Isaac dan Michel menjelaskan bahwa informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk mencapai sasarannya. Dengan demikian, validitas mengukur ketepatan atau akurasi. Selanjutnya, reliabilitas. Giseli tahun 1981 menyebutkan seberapa besar variasi tidak sistematis dari penjelasan kuantitatif dan karakteristik individu jika individu yang sama diukur berkali-kali. Selanjutnya, pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh subjek atau objek penelitian dengan karakteristik tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi. Selanjutnya, contoh kerangka pemikiran skripsi. Contoh kerangka teori Medra atau Zoom online. Selanjutnya, pertemuan yang ke-15,
teknik pengolahan, penyajian dan analisis data. Selanjutnya, teknologi pengolahan data. Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data menentukan yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab penjelasan secara kelompok. Data mentah yang dimaksud adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Selanjutnya, jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Cross section data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Data berkala, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Bentuk tabel satu arah atau one-way tabel hanya memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya data personalisa, jumlah berdasarkan pendidikan atau Selanjutnya, bentuk tabel satu arah atau one-way table hanya memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya data personalisa, jumlah berdasarkan pendidikan, masa kerja, umur, golongan. Tabel dua arah atau two-way table, tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Misalnya data personara menurut masa kerja dan pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya, tabel tiga arah atau three-way table, tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Misalnya data personalisa menurut masa kerja, pendidikan dan golongan. Selanjutnya, historical comparative research, tipe-tipe bukti historis. Yang pertama, sumber primordo surat, draft surat kabar, film, novel, foto dan lain-lain dari mereka yang hidup di masa lalu. Yang kedua, sumber sekunder, tulisan dari sejarawan yang telah menghasilkan banyak waktu. Selanjutnya, running records, file atau dokumen statistik yang dibuat oleh organisasi tertentu. Selanjutnya, recollection atau kita atau tulisan seseorang pada masa lalunya atau pengalaman. Demikianlah hasil rangkuman saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.